Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotiko dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan memasuki tafsir ayat yang terakhir dari surat Al-Alaq. Ayat berapa? Ayat 19. Ayat 19. Ternyata sudah banyak ya, alhamdulillah. Dengan izin Allah Azza wa Jalla, kita memasuki pembahasan ayat yang terakhir pada kesempatan kali ini, dan insyaallah akan kita bagi menjadi 2 pertemuan. Ayat yang terakhir berbunyi kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Terjemahannya, tidak demikian atau janganlah demikian. La tuti'hu, janganlah sekali-kali engkau Muhammad mentaati dia. Siapa dia di sini? Abu Jahal. Kemudian Allah mengatakan wasjud waqtarib, sujudlah engkau dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa istiqamah. Istiqamah di dalam berpegang teguh dengan ajaran agama Islam, dan tidak mempedulikan gangguan, intimidasi, provokasi dari kaum musyrikin. Allah berfirman, kalla la tuti'hu, jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad mentaati Abu Jahal. Emang apa yang diperintahkan oleh Abu Jahal? Apa yang disuruh Abu Jahal? Jangan sholat. Ini perintahnya Abu Jahal. Nabi SAW diwanti-wanti oleh Allah Azza wa Jalla, la tuti'hu, jangan engkau ikuti keinginannya Abu Jahal. Alias sholat aja, alias sholat aja. Jangan engkau pedulikan omongannya Abu Jahal yang melarang engkau untuk sholat.
Akan tetapi sholatlah engkau dan teruslah engkau sholat, serta perbanyaklah sholatmu. Jadi bukan hanya disuruh untuk sholat Nabi, tapi disuruh apa? Memperbanyak. Dan ayat ini menunjukkan kepada kita tentang kewajiban untuk teguh di dalam memegang prinsip. Prinsip yang benar apa yang salah? Ya prinsip yang benar lah. Masa prinsip yang salah itu namanya ngotot namanya. Kita disuruh atau ngeyel. Kita disuruh untuk berpegang teguh dengan prinsip yang kita yakini. Prinsip kebenaran yang kita yakini, kita diperintahkan untuk berpegang dengan prinsip itu sekuat tenaga. Dan kalaupun ada orang yang berusaha untuk menekan kita, untuk mengintimidasi kita, supaya kita meninggalkan prinsip kebenaran itu, maka kita berusaha sekuat tenaga untuk menolak intimidasi itu. Dan jangan sekali-kali kita mengikutinya. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi azza wa jalla. Yang artinya enggak boleh taat kepada makhluk di dalam sesuatu yang merupakan maksiat kepada Allah. Jadi kalau ada dua perintah, ada perintah Allah, ada perintah makhluk, mana yang didahulukan? Perintah Allah. Apalagi seandainya perintah makhluk ini kemudian bertentangan dengan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kayaknya teorinya kayaknya gampang, tapi prakteknya sering berbenturan. Contoh paling gampang masalah sholat. Masalah apa? Sholat. Pekerjaan menuntut supaya belum selesai ketika waktu sholat datang. Ya. Di situ kan benturan itu. Perintah Allah yang memerintahkan, yang memanggil, muadzin yang memanggil, hayya 'alas shalah, ayo pada sholat. Bose, ayo pada kerja. Sing dijajal gue. Yang mana yang harus kita dahulukan? Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam sesuatu yang sifatnya maksiat kepada Allah. Apa itu maksiat kepada Allah, Ustaz? Maksiat kepada Allah itu artinya kalau enggak meninggalkan kewajiban agama, ya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Itu namanya maksiat. Namanya maksiat. Maksiat itu meninggalkan apa? Kewajiban. Berarti kalau ada orang meninggalkan sesuatu yang hukumnya sunnah, ya, sunnah maksudnya adalah dianjurkan. Contohnya sholat duha, contohnya puasa Senin Kemis. Kalau ada orang tidak melakukan sholat duha, maksiat enggak? Enggak maksiat. Cuman kurang afdol. Kurang afdol. Nah sekarang kalau misalnya nih, misal nih ya, bos atau pimpinan mengatakan kepada karyawan, tolong jam kerja kalian dari jam sekian, dari jam 7 sampai zuhur. Selama itu kalian tidak boleh untuk meninggalkan kantor walaupun untuk melakukan sholat duha. Gimana? Gimana? Boleh nggak kita ikuti aturan itu? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena dia tidak memerintahkan sesuatu yang sifatnya maksiat. Kecuali kalau dia katakan nggak boleh sholat duhur, kita katakan nuwun sewu, mohon maaf, sholat duhur adalah kewajiban. Atau misalnya dari atasan mengatakan ini laporannya harus di mark up. Apa di mark up?
dipalsukan lah segampangannya. Dipalsukan. Yang dilaporkan ini harus ada yang sebagian di-cut. Panjenengan sebagai bendahara, priwe jajal. Boleh enggak ini? Boleh enggak? Ya, itu adalah maksiat. Karena itu adalah sebuah bentuk penipuan. Jadi kita diperintahkan oleh agama kita untuk berusaha konsisten di atas ajaran agama, tidak mempedulikan intimidasi dari pihak-pihak yang berusaha menjauhkan kita dari ajaran agama, sekalipun orang tersebut adalah orang yang paling berjasa dengan kita sekalipun. Siapa itu? Orang tua kita. Dan itu secara tegas Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 15. Dalam surat Luqman ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kedua orang tuamu memaksa engkau untuk melakukan perbuatan syirik, fala tuti'huma. Apa artinya? Jangan sekali-kali engkau taati keduanya. Contohnya berapa? Contohnya gimana? Gele, iki sajene ya tulung ke dibrukaken nang kanake. Gimana? Orang tua belum paham dalam masalah ini. Kita disuruh untuk membawa sajen. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, fala tuti'huma. Jangan engkau taati keduanya. Terus gimana Ustaz solusinya? Gimana coba Sunan? Pernah enggak ada yang disuruh untuk bawa sajen? Pernah enggak? Pernah. Terus diapakan itu? Guang nang ndi? Dimakan? Wong sajene menyan. Ya mendem ya. Perhatikan baik-baik, setelah itu Allah mengatakan apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi tetaplah kalian bergaul dengan baik di dunia ini kepada keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya dalam sesuatu yang sifatnya prinsip kayak gini kita nggak boleh taat. Tapi di dalam perkara-perkara lainnya yang sifatnya duniawi, tidak nyerempet aturan-aturan syariat, maka satu kita harus berusaha untuk mentaati keduanya. Atau mungkin dengan bahasa lain kita berusaha untuk bermain cantik. Ya, bermain cantik ketika kita menolak permintaan orang tua. Ya. Kalaupun sajen itu mau dibuang, ya jangan di hadapan orang tua. Ki banyune gawanganah ya pure. Nah, kalaupun mau dibuang ya gimana lah caranya? Sembunyi-sembunyi atau gimana, ya. Sehingga tidak mengingkari sesuatu dengan perbuatan yang bersifat frontal yang akan mengakibatkan mafsadah yang lebih besar. Ya. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah kalian bergaul secara baik dengan orang tua kalian. Hari ini disuruh bawa sajen enggak mau. Besok disuruh belanja enggak mau juga. Enggak betul. Ya. Hari ini disuruh nganter ke dukun enggak mau. Besok disuruh nganter makanan ke sawah enggak mau juga. Enggak betul. Ya. Jadi kita harus membedakan mana yang tidak boleh, mana yang boleh, bahkan harus, wajib. Ya, kalau orang tua memerintahkan sesuatu yang tidak menyelisih syariat, maka wajib bagi anak untuk mentaati. Contoh kayak tadi, "Le, tolong aku dipijeti." Ya. Wajib kalau kita mampu pijeti orang tua kita. Nah, bawa belanjaan. Kadang-kadang maaf ini ada sebagian anak yang malu kalau suruh belanja kemana? Ke pasar. Lanang masa belanja nggawa kresek.
Karena terpaksa akhirnya bawa ransel. Jadi sayurnya dimasukkan kemana? Ke ransel. Ya mending mau berangkat daripada yang gak mau berangkat. Ini. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk teguh di dalam berpegang dengan prinsip. Akan tetapi bermainlah yang cantik. Ya, bermainlah yang cantik. Para ulama mengatakan ini kan perintah, ya, perintah dari Nabi untuk perintah dari Allah untuk siapa? Nabi. Supaya jangan taat kepada perintahnya siapa? Abu Jahal. Kata ulama, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi untuk taat kepada Abu Jahal, itu sudah merupakan jaminan dari Allah bahwa Allah pasti menjaga beliau. Karena kan Abu Jahal kan ngancam kan? Abu Jahal apa? Ngancam. Abu Jahal mengancam Nabi kita Muhammad SAW, kalau kamu tetap sholat tak injak kepala kamu. Itu kata Abu Jahal. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang Nabinya SAW untuk mentaati perintahnya Abu Jahal, kata para ulama, ini menunjukkan bahwa Allah sudah menjamin keselamatannya Rasul SAW. Maka ketika kita baca kisah kemarin, saat Abu Jahal benar-benar datang pengen menginjak kepalanya Nabi SAW, tahu-tahu ada parit yang isinya api yang menyala-nyala. Dilindungi Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 67. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah wahyu Allah. Sampaikanlah wahyu Allah kepada para manusia. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Seandainya engkau tidak lakukan itu, maka sungguh engkau belum menunaikan amanah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang akan melindungi kamu dari gangguan para manusia. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad SAW. Contoh realnya, kisah yang sering kita dengar. Kisah ini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Nabi SAW sedang melakukan salah satu peperangan. Di tengah perjalanan beliau beristirahat di sebuah lembah. Di sebuah lembah yang lembah itu banyak pohonnya. Dengan para sahabatnya, beliau SAW istirahat. Nabi SAW bernaung di bawah sebuah pohon, sahabat yang lain mencari pohon-pohon sendiri-sendiri. Berarti satu Nabi SAW sendirian. Karena yang lainnya pada nyari pohon sendiri-sendiri. Ketika Nabi SAW tertidur, sebelum Nabi SAW tidur, beliau menggantungkan pedangnya di salah satu cabang di pohon yang beliau di bawahnya bernaung. Ketika Nabi SAW tidur, Nabi SAW tidak sadar. Tidak sadar bahwa saat itu ada orang musyrik yang mengendap-endap mendekati beliau SAW dan langsung mengambil apa? Pedangnya Nabi SAW, dicopot pedangnya, langsung dihunuskan kepada Nabi SAW. Nabi SAW kerasa ada orang datang, bangun, pedangnya sudah dihunuskan di hadapan beliau. Orang Arab Badui musyrik tersebut, dia mengatakan, Man yamna'uka minni. Siapa yang bisa melindungimu wahai Muhammad dariku? Siapa yang bisa melindungimu dariku wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah SAW? Allah. Dengan tenang beliau menjawab, Allah. Orang Arab Badui ini gak cukup bertanya sekali, dia ulangi 2 kali. Man yamna'uka minni. Siapa yang bisa melindungimu dariku saat ini wahai Muhammad? Nabi SAW tetap dengan tegar, dengan tegas, dengan tenang menjawab, Allah. Di dalam riwayat Ahmad, dan riwayat ini dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud, disebutkan begitu Nabi SAW menjawab kata Allah, maka saat itu saqatas sayfu min yadih.
tiba-tiba ujuk-ujuk pedangnya itu jatuh dari tangannya. Lemes si orang Arab Badui itu. Siapa yang bikin lemes? Allah. Ya. Bukan berarti Nabi SAW baca mantra-mantra supaya bisa ngilang. Ya, punya ilmu apa namanya yang bisa ngilang, apa namanya? Panglimunan. Enggak. Nabi SAW tetap kelihatan, akan tetapi keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada jimat yang dibawanya. Ya, karena Nabi SAW enggak pernah bawa jimat. Ya. Keyakinan yang ada dalam hati Nabi SAW membuat orang Arab Badui musyrik tersebut gak kuat untuk memegang pedang dan jatuh. Begitu jatuh, langsung pedangnya diambil oleh Nabi SAW. Begitu diambil oleh Nabi SAW, dihunuskan gantian oleh Nabi SAW. Man yamna'uka minni. Kata Nabi SAW, ayo sekarang siapa yang melindungi kamu dariku? Apa jawaban orang Arab tersebut? Kun ka khairi akhidin. Wahai Muhammad, jadilah engkau orang yang baik. Ya, merayu. Ketika melihat Nabi SAW melihat omongannya orang Arab tersebut, orang Arab Badui itu, maka Nabi SAW menawarkan, atashhadu an la ilaha illallah. Mau enggak kamu baca syahadat? Mau enggak kamu baca syahadat? Ini pedangnya sudah di mana? Sudah di mana? Mau enggak baca syahadat? Orang Arab itu mengatakan la. Enggak. Hebat nih orang Arab. Enggak, kata dia. Walakinni, cuman, kata dia, walakinni u'ahiduka alla uqatilaka wala akuna ma'a qaumin yuqatilunak. Cuman aku berjanji wahai Muhammad, saya hari ini tidak mau mengucapkan syahadat, cuman aku berjanji tidak akan memerangi engkau dan tidak akan bergabung dengan kaum yang ingin memerangi kamu. Begitu mendengar janjinya orang Arab Badui tersebut, maka Nabi SAW memaafkan orang itu dan disuruh pergi. Ya sudah, sana pergi. Caranya dewek kan eman-eman teman. Subhanallah, Nabi SAW membiarkan orang itu pergi. Akhirnya orang itu pulang ke kaumnya. Ketika sampai ke kaumnya, dia berkata, laqad ji'tukum min 'indi khairin nas. Wahai kaumku, barusan aku ketemu dengan orang yang paling baik. Berarti kesannya positif atau negatif? Positif. Walaupun belum masuk Islam, tapi kesannya positif. Yeah. Menurut sebagian ahli sejarah Al-Waqidi diceritakan bahwa akhirnya orang itu masuk Islam. Ya, orang itu akhirnya masuk Islam dan bisa mengislamkan banyak sekali dari kaumnya. Subhanallah. Dengan apa? Dengan kelemah lembutan. Jadi Nabi SAW kesimpulannya dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang mengatakan, itu kan Nabi Ustaz, lah kita gimana Ustaz? Kita gimana Ustaz? Kita dijaga enggak? Ya, para ulama pewaris Nabi dijaga enggak Ustaz? Orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah dijaga enggak Ustaz? Apakah penjagaan itu khusus untuk Nabi SAW? Jawabannya tidak. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau, Nabi SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka. Yang artinya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Gimana supaya kita dijaga Allah? Kita harus menjaga Allah. Ustaz, masa Allah butuh dijaga? Allah itu kan maha menjaga, masa kita menjaga Allah? Para ulama mengatakan menjaga Allah itu maksudnya adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu maksudnya. Menjaga syariatnya Allah, menjaga aturannya Allah, dengan mengamalkan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Ketika seorang muslim melakukan ini, siapapun dia, walaupun dia bukan nabi sekalipun, maka
Nabi SAW menjamin bahwa orang itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apanya yang dijaga? Para ulama seperti Imam Ibn Rajab mengatakan yang dijaga minimal 2. Yang pertama dunianya, yang kedua imannya. Jadi yang dijaga apanya? Dunianya sama imannya. Dunia itu apa Ustaz? Kesehatannya dijaga oleh Allah, hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian keluarganya dijaga, rumahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pingin rumahnya enggak kemasukan tuyul itu gampang. Enggak usah manggil dukun, bayar, larang maning. Ya. Taat saja sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadahlah yang tekun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan adab-adab yang dianjurkan oleh Islam mengenai penjagaan rumah. Akan dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk keturunan kita akan dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Kadang-kadang kita kan merasa takut. Saya sudah tua, anaknya masih kecil-kecil, nanti gimana? Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Ini dijaga apanya? Dunianya. Yang kedua dijaga imannya. Dijaga imannya. Dan ini lebih mahal dibandingkan penjagaan yang pertama. Dijaga imannya gimana Ustaz? Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari syahwat. Dan dilindungi dari syubhat. Syahwat itu ya yang mendorong untuk melakukan perbuatan maksiat. Ya. Kalau syubhat itu yang mendorong untuk melakukan penyimpangan di dalam beragama. Ya, beragama tapi keliru di dalam beragama itu sumbernya karena syubhat. Berarti kesimpulannya selain Nabi SAW pun punya kesempatan untuk mendapatkan perlindungan. Sudah. Kemudian Allah mengatakan setelah berfirman kalla la tuti'hu. Kemudian Allah berfirman wasjud waqtarib. Artinya sujudlah engkau dan mendekatlah. Sujud di sini artinya sujud apa? Sujud apa salat? Salat apa sujud? Salat. Ada dua pendapat ulama tafsir. Pendapat yang pertama mengatakan salatlah engkau. Pendapat yang kedua mengatakan lakukanlah sujud tilawah. Lakukanlah sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Apa sujud tilawah? Kalau ketemu ayat sajdah, sujudlah. Ini ayat sajdah atau bukan? Ayat sajdah. Wasjud waqtarib. Ada dua pendapat. Pendapat yang kedua kita undur pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita bahas pendapat yang pertama dulu. Wasjud artinya solatlah. Apa argumen pendapat yang pertama ini yang mengatakan bahwa sujud di sini artinya solat? Kata mereka karena awal surat itu kan berbicara tentang Abu Jahal yang melarang Nabi untuk solat. Makanya di akhir surat, di akhir surat Allah memerintahkan Nabi untuk solat. Jadi kalau di awal Abu Jahal berusaha menghalangi Nabi SAW untuk sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabinya, wahai Muhammad, jangan ikuti perintahnya Abu Jahal, sholat kamu. Berarti makna sujud di sini apa? Sholat. Wasjud artinya sholatlah engkau. Kalau memang maknanya sholat Ustaz, kenapa kok Allah tidak mengatakan belak-belakan apa? Sholatlah. Kenapa? Sujudlah. Kenapa kok mesti menggunakan kata sujud? Ya, kalau memang maksudnya sholat, kenapa nggak langsung terang-terangan saja mengatakan sholatlah engkau wahai Muhammad? Ya. Kata para ulama, karena sujud merupakan salah satu rukun yang paling besar di dalam apa? Sholat. Makanya kan orang-orang dahulu juga sering mengatakan gitu. Misalnya kita, mbah kita atau kita kepada mbah kita, orang tua kita kepada mbah kita bertanya, "Mbah, sampun sujud. Mbah, sampun sujud napa dereng?" Apa maksudnya? Salat. Maksudnya salat. Ya.
Kenapa kok sujud? Kenapa kok sholat dinamakan sujud? Karena sujud merupakan salah satu rukun yang paling besar di dalam sholat. Kemudian kata para ulama, karena sujud itu adalah merupakan kondisi seorang hamba paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi dibandingkan ruku, dibandingkan berdiri, dibandingkan duduk di antara dua sujud, posisi sujud itu seorang hamba paling dekat kondisinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kata Nabi SAW, kondisi seorang hamba yang paling dekat sama Allah ketika dia sedang sujud. Kok bisa Ustaz? Kenapa bukan lagi berdiri Ustaz? Para ulama kita mengatakan karena ketika sujud kita sedang meletakkan anggota tubuh yang paling terhormat kita. Apa itu? Kepala. Masa terhormat Ustaz? Kalau nggak percaya, coba jenengan ketemu sama orang, siraih diapakan ini? Ditunjuk. Ditunjuk siapa bahasa Indonesianya? Ditonjok yo. Ya bukan, ditunjuk itu ya katakanlah didorong kepalanya. Nah, kalau coba lihat kira-kira responnya gimana? Nah, bisa terjadi pertumpahan darah itu. Tapi coba kalau yang disenggol tangannya misalnya, nah, atau yang disenggol perutnya, atau yang disenggol punggungnya, beda. Kenapa? Karena ini adalah anggota tubuh kita yang terhormat. Satu. Yang kedua, di kepala kita ini terkumpul indera-indera yang paling berharga. Apa itu? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Semuanya di kepala. Anggota tubuh yang paling berharga ini, yang paling terhormat ini, kita letakkan di atas tanah rata dengan telapak kaki kita. Buat siapa? Buat Allah. Jadi kita rela, ya, kita rela untuk meletakkan anggota tubuh yang terhormat yang kita miliki, kita rela untuk kita letakkan di atas lantai sejajar dengan telapak kaki kita. Kita lakukan ini semata-mata karena mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karena kita merasa hina di hadapan Allah. Makanya ketika kita merasa hina di hadapan Allah, saat itulah posisi kita sangat dekat dengan Allah. Maka Nabi mengatakan fa'akthiru fihi du'a, perbanyaklah berdoa ketika sujud. Nah, kalau kita mau minta sesuatu kan ketika lagi dekat-dekatnya kan. Ya, kita dekat sama seorang ketika lagi dekat-dekatnya, wah mumpung lagi dekat. Kita manfaatkan waktu itu. Jadi ketika kita meletakkan anggota tubuh kita yang terhormat di atas tanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Karena kita rela untuk menghinakan diri kita di hadapan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat kita. Ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba sujud kepada Allah Azza wa Jal, melainkan Allah. Kata Nabi kita SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba sujud karena Allah, melainkan Allah Azza wa Jalla akan angkat derajatnya dan akan hapus dosanya. Maka kalau kita semakin banyak sujud, kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dari sini kita mengetahui kenapa Allah mengatakan wasjud waqtarib. Apa artinya waqtarib? Dekatkan diri kamu sama Allah. Berarti semakin kita banyak sujud, kita akan semakin apa? Dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin jarang sujud, maka saat itu seorang hamba akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka manfaatkanlah waktu kita, kesehatan kita untuk banyak-banyak sujud. Jangan sampai ketika sudah tidak bisa sujud baru pengen sujud. Ada sebuah kisah nyata, ringkasnya, ada seorang anak yang tidak berbakti sama orang tuanya. Selalu ngomongnya sekolah, ternyata minggat. Ya. Minggat main-main. Suatu saat dia main-main di kolam renang. Main-main di kolam renang. Gaya-gaya naik papan itu, papan apa namanya? Sing mentul-mentul itu ya. Ya. Lompat itu, begitu dia lompat, makbyur kepalanya dulu. Bus. Ternyata ditunggu semenit, 2 menit, 3 menit enggak keluar, 5 menit enggak keluar. Apa yang terjadi? Kepalanya itu bablas nyentuh apa? Nabrak lantainya kolam renang, dasarnya kolam renang. Mak jedek. Langsung pingsan di tengah di dalam kolam. Baru kemudian diangkat sampai tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, lumpuh total. Sampai saat ini. Ketika dia ditanya, dia udah tobat, udah baik gitu, ya, suka memberi nasihat. Dia ditanya, apa cita-cita kamu apa cita-cita kamu? Apa keinginan kamu? Andaikan engkau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan saya yang pertama kali, kalau saya bisa bangkit dari tempat tidur saya pengen sujud kepada Allah. Saya pengen meletakkan kepala saya di lantai. Karena sekarang saya nggak bisa. Dia cuma bisa apa? Terbaring di atas kasur, nggak bisa. Sholat, tapi kan nggak bisa. Nggak bisa dia meletakkan kepalanya di lantai. Nah sekarang kita masih bisa kita letakkan kepala kita di lantai. Letakkan kepala kita. Merendahlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Kita lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup, saya sedikit mengingatkan tadi pengumuman yang sudah disampaikan tentang pengajian hari Ahad besok, tanggal 22 Maret. InsyaAllah akan ada pengajian di Masjid Agung Nur Sulaiman di Banyumas, ya, dengan tema memburu hidayah. Temanya apa? Memburu hidayah, alias mengejar hidayah. InsyaAllah akan kami sampaikan undangannya jam 9 pagi sampai menjelang zuhur. InsyaAllah monggo yang ada waktu, kesempatan, kesehatan dipun rawuhi. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja kami. Yang pertama, maaf Ustadz, apakah dibenarkan jika seorang akhwat yang sudah ngaji ketika akan dilamar sama seorang ikhwan yang juga sudah ngaji, akhwat tersebut mengajukan syarat yang berat dalam hal dunia atau nafkah atau harta, yang akhirnya ikhwan tersebut menjadi putus asa dan seperti mundur dari semangat untuk menikah padahal sudah bekerja. Mohon penjelasan dan nasihatnya. Di sini tidak disebutkan secara spesifik beratnya itu seperti apa. Beratnya seperti apa? Seandainya wanita tersebut mengajukan syarat sesuai dengan kondisi dia, kesehariannya, karena dia dari kalangan yang berada, ya, dia dari kalangan yang berada, kemudian dia menginginkan dari suaminya agar memberikan nafkah seperti biasanya yang dia dapatkan, tidak apa-apa. Dalam Al-Quran
surat An-Nisa ayat 19 Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, yang artinya wahai para suami, perlakukanlah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Cara yang ma'ruf itu seperti apa? Kata para ulama, adalah sesuai dengan kondisi wanita tersebut di lingkungannya bagaimana. Ya. Bagaimana kondisi wanita itu di lingkungannya. Jadi kalau dia dari keluarga yang kurang mampu, ya kira-kira sesuai dengan itu umumnya. Ya, kalau dari yang mampu ya sesuai dengan umumnya. Akan tetapi dikembalikan kepada kemampuan siapa? Suami. Ya. Itu kalau sudah nikah. Kalau belum nikah, si calon calon istri itu menyampaikan syarat seperti itu, tidak apa-apa, boleh. Selama tidak berlebihan. Kalau misalnya dia minta sesuai dengan kehidupan dia kesehariannya, ya, sesuai dengan kehidupan keseharian. Misalnya saya minta rumah, misalnya nikah langsung ada rumah. Itu adalah sebuah kebutuhan yang prinsipil, ya, sebuah kebutuhan yang primer. Tidak numpang misalnya, tidak numpang, pengen punya rumah sendiri, tidak apa-apa, ya. Akan tetapi tentunya seorang wanita seyogianya memprioritaskan calon suami yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Itu jadi prioritas utama. Ya, itu yang seharusnya dijadikan sebagai prioritas utama oleh seorang wanita. Insya Allah dengan seperti itu dia akan beruntung. Dia akan beruntung dengan izin Allah Azza wa Jalla. Adapun untuk laki-lakinya di sini katanya kemudian jadi putus asa, jadi semangatnya turun untuk nikah. Emang gak ada wanita lain apa? Ya, cari wanita lain. Ya, emangnya wanita cuma dia saja? Cari yang lain. Cari yang mungkin grade-nya itu agak diturunkan gitu. Ya. Nah, jangan terlalu tinggi grade-nya, sesuai dengan kadar kita gitu loh. Jadi kita kalau nyari suami, laki-laki nyari istri atau wanita nyari suami itu ya yang satu inilah, yang satu level lah ya. Jangan terlalu muluk-muluk. Ya soleh, soleha itu jelas itu target utamanya. Dari sisi kekayaan, dari sisi kecantikan. Ya. Orang pati yang ganteng ya jangan nyari yang terlalu cantik lah ya. Ya sesuai dengan menyesuaikan gitu loh. Sadar diri. Jadi jangan terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit kalau terlalu tinggi itu. Ustaz, apakah kami termasuk sombong kalau tidak mengikuti pengajian dari kiai yang menambah amalan yang menambah amalan baru dan memakai hadis lemah dan palsu? Apakah termasuk sombong kalau nggak hadir pengajian itu? Apa definisi sombong? Nabi SAW mendefinisikan sombong dengan sabda beliau dalam Sahih Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu kata Nabi menolak kebenaran. Yang kedua meremehkan orang lain. Menolak kebenaran, dua meremehkan orang lain. Nah sekarang ketika ada orang selektif di dalam memilih pengajian, apa itu sombong? Selektif, hati-hati di dalam memilih pengajian, milih yang isi pengajiannya benar, baik. Apa itu sombong? Ya. Kalau niat dia adalah ingin mencari kebenaran, maka tidak sombong. Sombong itu menolak kebenaran. Dia menolak sesuatu yang tidak benar. Hadis palsu kan tidak benar. Ya, dia menolak sesuatu yang tidak benar. Kemudian dia tidak ngajinya, apakah karena meremehkan kiai tersebut atau karena dia merasa apa yang disampaikan kurang pas? Ya. Maka kalau mau dinilai apakah sombong atau tidak, lihat apa definisi sombong. Dan tadi sudah saya sampaikan definisinya. Mana yang benar sesuai dengan tuntunan pada zikir setelah salat, membaca salawat Nabi SAW diteruskan dengan Al-Fatihah atau membaca istighfar, mohon penjelasannya. Membaca salawat Nabi SAW adalah ibadah yang sangat mulia. Begitu pula membaca Al-Fatihah juga ibadah yang sangat mulia.
Akan tetapi kami belum tahu dalil yang melandasi zikir setelah sholat membaca sholawat dan al-fatihah. Kami belum tahu dalilnya. Yang kami tahu dalilnya adalah setelah sholat membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca zikir-zikir yang ma'ruf, Allahumma antas salam, kemudian apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah, kemudian membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Itu yang kami tahu. Kalau Al-Fatihah sama salawat Nabi saya belum tahu dalilnya. Mohon bagi yang sudah tahu untuk berbagi dalilnya kepada kami. Ada orang mengatakan batu akik junjung derajat, dengan kehendak Allah dapat memberi pengaruh kepada pemakainya, sebagaimana tongkat Nabi Musa dengan kehendak Allah dapat membelah laut. Apakah perkataan ini benar atau berbahaya bagi akidah umat? Berbahaya. Ya. Kenapa Ustaz? Apa bedanya batu akik yang diyakini junjung derajat dengan tongkatnya Nabi Musa? Apa bedanya? Bedanya tongkatnya Nabi Musa adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang nyuruh Nabi Musa untuk menggunakan tongkat itu. Nah, panjenengan memakai akik junjung derajat, siapa yang nyuruh? Allah yang nyuruh? Bukan. Ya. Jadi beda. Analoginya tidak pas. Kiasnya kurang pas. Ya. Mengkiaskan batu akik dengan apa? Dengan tongkat. Saya punya tulisan judulnya, benarkah Nabi Musa memakai jimat? Ya, bisa dibaca. Kalau nggak salah di website kami tunasilmu.com, kalau nggak salah sudah ada, sudah lama ini saya tulis. Karena adanya pemahaman seperti ini, dikiranya Nabi Musa itu pakai jimat. Ya. Benarkah Nabi Musa pakai jimat atau memakai jimat? Kira-kira seperti itu makna tulisannya. Judulnya saya lupa, udah agak lama saya nulisnya, berapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah ketika saya masih kuliah di Madinah, kalau nggak salah. Jadi tidak benar, itu semuanya tidak benar. Dan saya ingin menyampaikan pakai batu akik tidak apa-apa kalau sekedar untuk aksesoris, ya. Tidak diyakini keyakinan yang menyimpang atau tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Contoh berlebihan, 10 nganggo kabeh. Jadi kalau berjalan tuh tangannya kayak gini. Itu berlebihan, itu berlebihan. Pakai 1 gitulah, ya. Kemudian berlebihan juga mahal banget. Ya sampai sekian M. Masa ngalah-ngalahin emas? Ya. Saya cuma takutnya nanti menyesal di kemudian hari. Karena sekarang lagi booming, akhirnya kan semuanya mengangkat harga semaunya. Tapi nanti kalau sudah enggak booming, siapa yang mau beli batu itu? Ya, yang sekarang dibeli 2M, nanti 10 tahun kemudian ada enggak yang mau beli 5M? Dikasih malah mungkin enggak mau. Contoh yang paling gampang, tanaman. Gelombang cinta. Dulu harganya berapa? Ada yang beli jutaan, sekarang diwe bera gelem. Jangan terbawa apa? Jangan terbawa arus, ya. Kita harus berusaha untuk bersikap cerdas, pikir yang jauh ke depan. Ya beli ya sewajarnya lah, 20.000 ya apa-apa lah, ya. Ya pol-polnya 100.000 lah, sampai jutaan. Ya aduh, saya bilang mendingan beli emas yang jelas gitu loh. Nanti kalau mau dijual lagi jelas gitu loh, ya. Untuk aksesoris tidak apa-apa, yang penting tidak berlebihan. Maaf Ustaz, tolong untuk jamaah ibu-ibu yang berjilbab besar atau yang memakai cadar supaya lebih ramah lagi kepada kami yang kurang syar'i, karena di antara mereka kurang ramah-ramah. Nah, itu diperbaiki itu, ya, para akhwat perbaiki. Ya, perbaiki cara bergaulnya, cara bersikapnya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum." Kata Allah, kalian dulu juga seperti mereka. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kalian.
Saya yakin ya, saudari-saudari kita yang sudah berpakaian syar'i dengan jilbab yang besar atau makan sudah pakai cadar, saya yakin ketika lahir dulu belum seperti itu. Mungkin baru setahun atau 2 tahun atau 10 tahun yang lalu mulai memakai pakaian yang syar'i. Dulunya gimana? Bahkan mungkin dulunya ada yang nggak pakai jilbab, ya, atau pakai jilbab tapi pakai jilbab gaul, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, hidayah. Maka Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an, kalian dulu seperti itu. Kemudian Allah beri karunia, makanya bersikap lembutlah kepada orang yang belum seperti kalian. Ya, bersikap ramahlah. Ya, karena banyak di antara mereka mungkin kurang tahu, belum tahu bagaimana yang sesuai dengan syar'i, atau kalau mungkin sudah tahu akan tetapi karena faktor ini dan itu belum bisa mengamalkan. Maka bersikap lembutlah. Berdakwahlah sebelum dengan lisan, berdakwahlah dengan perilaku. Ya. Makanya saya sering sebenarnya menyampaikan ketika pengajian seperti berbaurlah. Apa? Berbaurlah. Dalam arti jangan menyendiri, ya, dengan satu yang sudah sama mojok di sana, tapi berbaurlah, ya, berbaurlah dengan yang lainnya. Kemudian sebarkanlah warna yang baik. Ya. Jadi jangan hidayah itu godewek, ya, jangan hidayah itu disimpan sendiri, supaya tebarkan. Ya. Saya pernah menyampaikan pengajian di Jakarta, judulnya Agen Berkah. Agen Berkah. Maksudnya adalah agen dakwah. Jadi kita ini berusaha dimanapun kita berada, berusaha untuk menebarkan dakwah ini dengan baik. Di majelis taklim kita berusaha menebarkan dakwah, di tempat kerja kita berusaha menebarkan dakwah, di sekolah kita menebarkan dakwah, di rumah kita menebarkan dakwah dengan cara yang baik. Minimal ketemu sama orang, kalau memang kita sulit untuk ngobrol, karena ada sebagian orang itu memang nggak pintar untuk ngomong, jadi pendiam dia. Ustaz, saya nggak bisa Ustaz gini. Ya sudah, minimal jenengan kalau ketemu orang senyum. Masa senyum nggak bisa? Senyum itu kan cuma jajal, gitu. Kalau perlu di rumah nanti lihat kaca, latihan kayak ngapa sih senyum itu. Senyum saja. Itu orang sudah apa? Sudah simpati, sudah senang. Nanti lama-lama tertarik, kemudian mengikuti kita, jejak kita. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, daripada malah kita membuat image yang negatif tentang orang-orang yang sudah berpakaian dengan pakaian yang lebih syar'i. Ya, maka ciptakanlah image yang positif sehingga dakwah Islam ini bisa tersebar dengan semakin luas lagi. Terima kasih atas perhatiannya, dan itu tentunya bukan semuanya. Ya, ada sebagian yang Masya Allah ramah-ramah. Jadi ini bukan gebyah uyah. Ini adalah perbaikan buat yang belum